Ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas izin, rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama pada hari yang penuh berkah ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447 Hijriah, Masjid Al-Falah Samanlagi, Desa Sumpamano, dengan tema meneladani sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kedamaian dunia. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang lahir di tanah Mekah sebagai cahaya penerang, diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia, membawa umat Islam dari alam kegelapan menuju alam yang penuh cahaya iman. Hadirin yang dimuliakan Allah, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar mengenang hari kelahiran beliau, namun menjadi momentum untuk meladani perjuangan, akhlak dan keteguhan iman beliau. Kegiatan ini menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi, memperkokoh persaudaraan, serta menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengawali rangkaian acara kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran. Kalimat Allah adalah cahaya, lantunannya menenangkan hati, maknanya menjadi petunjuk hidup,
dan ayat-ayatnya adalah obat bagi jiwa. Untuk itu, marilah kita dengarkan dengan khusyuk pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Qori'ah terbaik Kabupaten Sedan Rengkapang, Ibu Asriani Habu Ishari. Kepadanya dengan hormat disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga setiap huruf yang dibacakan menjadi pahala yang berlipat ganda bagi kita semua. Acara selanjutnya, sambutan. Setiap kegiatan tidak terlepas dari kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Camat Pitu Riau kepada Bapak Ali Husain SIP MSc. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rezekinya kepada kita semua, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini di Masjid Al-Falah Samalangi Desa Supamango dalam rangka menghadiri peringatan Maulid Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih banyak kepada panitia dan jamaah yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Masjid kita ini jadi terasa lebih ramai. Begitu Bapak-Bapak sekalian, saya sampaikan permintaan maaf dari Pak Bupati sekaligus permintaan maaf dari Ibu Wakil Bupati. Mudah-mudahan suatu waktu nanti beliau Pak Bupati kah atau Ibu Wakil Bupati kah berkesempatan hadir di tempat kita ini. Bapak-Bapak Ibu sekalian, jadi alhamdulillah
bisa di Kecamatan Pituriawa, hampir semua masjid melaksanakan maulid. 54 masjid menurut datanya Pak Kepala KUA hampir melaksanakan, hampir semuanya melaksanakan peringatan maulid Nabiullah Muhammad SAW. Pokoknya tiada hari tanpa maulid selama bulan maulid ini. Jadi hakikatnya maulid itu bapak-bapak ibu sekalian, jauh-jauh dari berbagai desa kelurahan datang berkumpul di tempat ini. Pertama, kalau menurut saya manfaatnya yaitu ini bentuk kecintaan kita kepada Rasul kita, kepada Nabiullah Muhammad SAW. Kita cintanya itu dibuktikan dengan berbagai pengorbanan. Ada pengorbanan materi berupa telur, soko, likua, kue-kue dan sebagainya. Pengorbanannya juga berupa waktu dan tenaga untuk datang di tempat ini. Apalagi manfaatnya? Manfaatnya kita datang berkumpul di sini untuk menambah ilmu pengetahuan agama yang akan disampaikan oleh ustaz nantinya. Dan yang ketiga, silaturahmi antara Pak Ustaz dengan kita semua, Pak Dewan dengan kita semua, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dengan kita semua, dan antara kita semua, antara BKMT dengan BKMT dari masjid lain. Kita saling bersilaturahmi lagi di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari Bapak Camat Pituriawa. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Kini tibalah kita pada bagian yang sangat ditunggu-tunggu, pembacaan Sirah Nabawiyah atau Barazanji. Melalui syair-syair indah ini, kita akan diajak menelusuri jejak kelahiran Rasulullah, masa kecil beliau, hingga perjalanan hidup yang penuh kemuliaan. Setiap baitnya bukan sekedar kisah, melainkan juga doa, harapan dan pengingat akan besarnya nikmat Allah berupa diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Marilah bersama-sama kita dengarkan pembacaan Barazanji yang akan dibawakan oleh Ibu Asriani Abu SHI dan Muhammad Handi Yasin SHI, penyuluh agama Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sedendreng Rempang. Kepadanya dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. مستدرا فيض البركات على ما ناله وأولاه. Rianu pura nabil yang
فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. Sanadina puliman muirisi jannah wallahu ta'ala حضر أمه ليلة مولدي آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سماه. Bapak Ibu, kami mohon untuk berdiri, kita bersalawat secara berjamaah dengan salawat Muhammadul Qiyam pada Maciuki. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Amin.
kasih hadir-hadir dipersilakan dulu kembali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan barazanji yang dibawakan oleh Ibu Asriani Abu SHI dan Ustaz Muhammad Handi Yasin SHI. Kepadanya diucapkan terima kasih. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah puncak acara yang kita nantikan bersama, mendengarkan hikmah maulid sekaligus doa yang akan disampaikan oleh seorang alim yang kita hormati. Semoga nasihat beliau menjadi penerang jalan kehidupan kita dan doa yang dipanjatkan menjadi pengikat hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta Rasulnya. Kepada yang terhormat Ustaz Muhammad Asgar SW SPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, walhamdulillah ala kulli hal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala fil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Kalamul hikmah wa qaulul ulama, laisa dunya bil abadin wa laisa din bi makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, kepada seluruh jamaah sekalian, Masjid Al-Falah Sumpang Mango. Kenapa aku tahu ki? Ada baju tulisannya. Alhamdulillah, kita semua yang dimuliakan Allah dan juga yang kami muliakan, kepada seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah setempat, dalam hal ini Bapak Camat Pintu Riawa, dan juga dalam hal ini alhamdulillah turut hadir juga Bapak anggota dewan kita Kabupaten Sidrap. Selama saya ceramah di luar provinsi, saya ceramah di NTT Padewan Atambua perbatasan dengan Timur Leste, saya ceramah di PT Antam Tambang Nikel Pemolak berkali-kali, saya ceramah di Petrogas perusahaan minyak mentah Indonesia di Sorong Popo Barat Daya. Saya tidak pernah disandingkan antara Ustadz dengan Pak Dewan. Tunggu dulu, jolok. Setelah saya diundang ceramah di Kabupaten Sidrap ini, itu pun cedek kita deh. Sebab apa ke? Ya ada guna pakodo-kodo. Saya diundang ceramah melalui alhamdulillah sebagai penghubung likulli syai'in sababa. Segala sesuatu pasti anggaman asbabnya. Saya ceramah di sini pasti ada yang undang. Yang undang itu kita semuanya pasti ada yang telepon. Yang telepon itu adalah, mohon maaf, tidak apa-apa kami sebut, yaitu Bapak, lupa namanya. Siapa Bapak Puri Bunda Salmia? Alhamdulillah, beserta Bunda Salmia. Ternyata saya sampai di sini, bendera itu dipanggil, Bude. Siapa itu bilang Bude? Oh, ternyata Ibu Salmia, Ibu Desa. Alhamdulillah. Padahal tadi kata muka, saya tidak tahu kalau beliau Pak Desa. Ya, saya ceramah di sini
barusan kali ini Ali membandingkan saya antara Pak Ustadz dengan Pak Dewan. Beliau katakan 11 dengan 12. Saya bangga men. Apa kebanggaanku? Berkahnya berkahnya bermaulid kepada Rasulullah SAW. Meskipun iya Dewan ceki Dewan, tapi Pak Dewan kita cara main bos. Kecil-kecil begini kan. Muita tuh. Juga yang kami muliakan Bapak Wah kita, alhamdulillah aparatur pemerintahan turut hadir Bapak TNI dan Polri, alhamdulillah beserta orang tua semua, Bapak Kepala Desa Sumpang Mango, ibu-ibu Majelis Talim BKMT Kabupaten Sidrap, ya secara keseluruhan beserta seluruh, mohon maaf ASN atau PPNS pegawai-pegawai yang ada, yang mohon maaf iya deh kasih laptop biasa tak kasih disendi nasabah tiga catatannya. Yang terpenting tidak mengurangi rasa hormat kami, khususnya Qori dan Qori Atari yang membacakan Al-Barzanji. Terus terang Pak, tidak apa-apa, tidak ada dusta di antara kita. Nampaknya sedih hadir di kamar maulid. Nampaknya sedih. Nampakku sedih hadir di kamar maulid. Angka dibacakan ibarat sanji. Alhamdulillah. Kasipah bacaanna. Nampak ketahuan artinya. Pura hadir di kamar maulid. Mabrasi. Ajalaka Allah. Tapi di sini tahu subhanallah, dari barasanjinya, dari membacakan artinya, matang-matang mariatnya sambil berkata sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo sama. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rasulullah. Sampaikan salam kami kepada Rasulullah. Kami rindu berjumpa dengannya. Kami rindu ingin menatap wajahnya. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad. Labbaik ya Rasulullah. Genggam kedua tangan kami. Tidak ada tempat yang bersandar kecuali hanya kepada Anda yang ada Rasulullah. Inilah pentingnya kita bermaulid. Tidak ada tempat kita nanti berharap kecuali hanya kepada Rasulullah. Di dunia kita butuh ordal. Ada kepentingan kita kepada pemerintahan daerah Pemda, ada Bapak Dewan ordal. Ada kepentingan kita ketika ada menyangkut tentang desa, ada ordal, ada Pak Desa. Di akhirat siapa ordal kita? Siapa? Kita ini seorang pendosa. Kita
surga. Tapi angkai Nabi Muhammad SAW, Nabi Tayyamanan sebagai orangnya kita, orang dalam, menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang kami ingin sampaikan. Sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, kita berselawat kepadanya insyaallah. Maka dari Andri Guruta ke Haji Muhammad Said di Jalan Dakwah di Jupanda, angenasan pamegai salawata kalupai akata. Oh, insyaallah. Ini pesan yang sangat nyaman. Alhamdulillah. Ibu bapak jamaah sekalian, yang kedua yang kami sampaikan, saya sekarang kena prank. To prank. Agro bahasa Bugisnya rodo. Pasilang agro rodo. Tak kini, ya betul jangan tuh. Tak kita, tak kini, tak butuh. Jangan tuh. Alhamdulillah. Awalnya jadi kilepa masih kicen ye. Jadi lagi. Alih kelas pakai roh. Jangan tuh. Alhamdulillah. Ternyata palet ini di tempat ini. Saya lihat, oh masjidnya biasa gitu. Tapi luar biasa lihat jamaah ini. Alhamdulillah. Biasa-biasa nih, kita boleh seliwang. Oh biasa-biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Barat kanan. Saya turun dari mobil, tidak ada yang jemput, terpaksa masuk sendiri. Tidak lama kemudian datanglah Bapak Desa, orang tua kita, alhamdulillah ya. Jok kenapa kasih? Jok kena. Orang kena orang kali suara. Abenas, wih becuna penceramanya. Jok kena maksud wih, panjang enteng kamu. Aku akan sama-sama. Wih becuna. Untuk datang makan kelas siaga dia roh. Dia tidak kena maaf roh. Ternyata Bapak Ibu, saya kena prank luar biasa, Masya Allah. Inilah saya anggap begitu besar antusiasnya jemaah Masjid Al-Falah sampai bisa melakukan dan mengadakan maulid begitu megah. Ini yang berdiri di Dapanta, ya hampir setiap sudu. Alhamdulillah, nampakku minta angka batang muti berbuat telur. Ini semua yang berdiri, itu cuma hiasan. Dan hebatnya lagi Pak, nampakku runtuh. Apa sana? Ember agak. Nampakku runtuh hadiah oleh pengurus masjid. Tadi pas ke salah sunat tidak fokus kak. Karena pas terhadapan penceramah. Pak Desa. Si bawah itu Pak Desa. Si bawah itu Pak Desa tuh. Ini itu pasal apa? Cantik kamu. Nah, sudah kamu celah baik. Bayangkan, kita ini dalam keadaan capek, dalam keadaan makanku. Ternyata Tuhan hibur kita dengan berbagai macam caranya. Ada hadiah dikasihkan warna primana. Kasih dari kan lembaran. Kamu apa dong? Kenapa aku lupa ya deh? Kemarin kasih kani kude. Angka ini coba itu Pak Ustaz. Angka ada kali ngesuara, bau kerai. Aku rasa aja aku bau kerai kasih. Aku bau kerai. Agak lau ita. Pero kasih ditering mo. Baru na, lihat kibe. Ni kapal mulok penganuna, paano pancalamaya? May kasih tanre. Pada ceng sapu, ceng. Ada ngobrol ya. Alhamdulillah. Ibu bapak, jamaah sekalian,
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kegembiraan yang kita rasakan dan kita lakukan. Berikutnya, poin yang pertama adalah hikmah maulidnya kami sampaikan. Pertama, saya tanya dulu ibu bapak. Ibu, ibu sehat? Sehat jasmaninya? Sehat rohaninya? Sehat dompetnya? Ini baru. Namo tanggal gue maksud alhamdulillah. Mantap ya, oke. Apakah ibu bergembira ketika lahirnya Nabi Muhammad? Ya. Ini cocok. Apakah ibu bergembira ketika Nabi Muhammad lahir? Ya. Bukan ya, orang Bugis, ye. Kalau teman orang Jakarta, ya. Tidak cocok. Oke, tidak apa-apa dulu. Bapak-bapak, teman-temanku yang mana? Mohon maaf, tidak apa-apa. Apakah bapak bergembira ketika lahir Nabi Muhammad? Terima kasih banyak. Oke, ibu bapak, kenapa ini yang pertama kali kami tanyakan? Coba lihat, pamannya Rasulullah yang bernama Abu Lahab. Ibu kenal Abu Lahab? Jadi kureges, cocok. Jadi itu Abu Lahab, Pak. Siapa yang tidak kenal dalam sejarahnya? Siapa yang tidak tahu di dalam lembaran sejarah? Abu Lahab itu pamannya Nabi Muhammad SAW, bersaudara si bawa bapaknya Nabi Muhammad. Abu Lahab melolada naunui Nabi Muhammad. Ketika pada waktu belum ditahu, ternyata Muhammad itu adalah utusan Allah untuk mengubah melok-melok narubai boleh kegelapan menuju terang benderang. Waktunya lahir Nabi Muhammad, yang pertama kali bergembira hari kelahirannya itu adalah Abu Lahab. Abu Lahab. Apa dasar Abu Lahab? Namun kami, saudara-saudaraku sekalian, ayo lokal mana ki mai mandre, kasini ki sukruka nasabah lahir ki keponakanku. Ya naritus niga Muhammad. Lokal mana kami mandre, kasini ki semuanya. Saya bersyukur nasabah lahir ki keponakanku Nabi Muhammad SAW. Pergilah semua orang. Abu Lahab yang pertama kali bergembira ketika lahir Nabi Muhammad. Di dalam sejarah dicatat, Abu Lahab itu diringankan siksaannya setiap hari Senin. Nasabah gembira ketika hari kelahiran Nabi Muhammad. Abu Lahab bawang MCTV Susel, Mitra Citra Televisi. Harus disebut pemirsa. Alhamdulillah. Jangan lupa nonton, like, comment, and subscribe. Yeah. Sekelas Abu Lahab saja puang. Melok nauni Nabi Muhammad SAW. Melok na bantai. Tapi setiap hari Senin, dia siksaannya diringankan oleh Allah. Gara-gara hanya gembira ketika lahir Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah hikmahnya. Makanya kita melakukan maulid begini, kita panggil orang. Loka kimai kesini, semua kesini ki. Kita bersyukur hari kelahiran Nabi Muhammad. Makanya seringkali kami sampaikan, wahai saudara-saudara kami yang ada di luar sana, nelek ko ini dia telep pigoi maulid silahkan. Tapi ajak dan kata salah kami orang-orang yang melaksanakan maulid. Karena kenapa Bapak Ibu sebenarnya yang pertama kali melakukan maulid siapa? Allah. Rahasianya. Ya, secara awal asal muasalnya apa tadi? Yang pertama kali melaksanakan siapa? Ada contohnya pada waktu Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab nak kumpulkan orang-orang rupa tahu lokin mandre nasabah bagi lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala
sedih Purani, bergembira, insya Allah bagian daripada akan mendatangkan syafaat hari ini nanti. Maduanna detik-detik waktu lahirna Aminah. Pada waktu lahir melahirkan Aminah, pertanyaannya, niga dampingi Aminah pada waktu melok makian. Nah, kata dia itu dilana abar sanjia, ada tak disebut. Nah, jolok. Tenang. Nah, bayangkan ibu, pada waktu itu Aminah dalam keadaan sendirian, culalele ke sini kamar air. Nah, Abdul Muttalib dia gagal. Lokai cedera kapai itu lain. Lokai kalau bermunajat, angke kasih Aminah di kamar air. Contoh di kamar air culalena, tak teri Aminah kasih. Ada rasa Aminah. Saya dalam keadaan sendirian, meloka kasih makiana culaleku digagal dua kak. Teri kasih Aminah lepungan Aminah. Emaknya Nabi Muhammad. Lalu apa yang terjadi? Tidak lama kemudian kesedihannya didatangi 4 perempuan yang akan mendampingi Aminah. Siapa makurai? 4 perempuan. Papa datang tidi puto, bau meloki makiana, angka laki tak 2 tiga, atau kaniga atau emak taga, atau kamatua atau niga, kan begitu. Aminah angka 4 makurai yang dampingi ketika mau melahirkan. Subhanallah. Perempuan yang pertama, Hawa. Siapa itu Hawa? Binena Nabi Adam alaihissalatu wassalam, kakek ayah mana? Aminah berkata, siapakah engkau? Maka dari Hawa, ia adalah Hawa binena Nabi Adam. Lalu Hawa berkata, wahai Aminah, syukur maraja kilorifong Allah Ta'ala, nasabah engkau mengandung sosok manusia pilihan yang dipilih oleh Allah untuk menjadi manusia pembawa kebenaran. Maka dia si Aminah, nah ini, niga ini, kakak apa pun rai, niga ini. Maka dia rumah pun maka iya, saya adalah Siti Sarah. Siapa itu? Binena Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, abal anbiya, bapaknya seluruh para nabi. Lalu Siti Sarah berkata, wahai Aminah, engkau sungguh beruntung di hadapan Allah. Kenapa? Karena engkau telah mengandung yang nantinya akan lahir memiliki budi pekerti yang agung. Subhanallah. Luar biasa nih Pak. Nah, maka di si Aminah ini gatosi pala ini. Nah, maka nih, saya adalah Asia yang akan menemanimu dalam melahirkan, yang dengannya nanti insya Allah engkau melahirkan, Allah akan memberikan kemudahan kepadamu, dan itu nanti akan membawa rahmatan lil alamin, pamase loriolona for Allah subhanahu wa ta'ala. Saya dengan kunrai maaf mana perempuan yang terakhir, yaitu Siti Maryam. Ini perempuan hebat semua puan. Siapa itu Siti Maryam? Mamanya Nabi Isa, yang makokoi Nabi Isa angka mau dilangi madua. Halo? Ada rasa Siti Maryam puan. Wahai Aminah, wahai Aminah, tidak ada orang yang paling beruntung kecuali ini. Tidak ada yang paling beruntung kecuali engkau. Nasabah magai, karena kita akan nantinya melahirkan yang dimana akan menjadi kekasih Allah, penutup para nabi, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Weh, macam-macam baru dikasih Aminah, nampak dia jadi terus. Nah, sekarang ketika pada waktu Aminah melahirkan, apa bedanya dengan perempuan ibu-ibu yang lain melahirkan secara umum? Bu, Aminah pada waktu melahirkan Nabi tak, dia gak sama sekali susah. Tidak ada rasa sakit yang dirasakan. Namoce demo pamasena fung Allah Ta'ala. Ternyata fung aji angka paduangan sedih riwayat dijelaskan. Ah, jadi paduangan mo dari kongko melo makiana, bagus sekali amalkan ini. Tapi orangnya aja nak. Cai mo, makan renang ya. Tapi di motor jauh lah ini. Malam mah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak
alladzi anqadha zahra wa rafa'na laka dzikra fa inna usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ternyata Pak, itulah yang diamalkan oleh Nabi ketika pada waktu melahirkan. Subhanallah. Iya, akhirnya fa inna ma'al akibat Tuhannya dari kesulitan menuju kepada kemudahan. Kesulitannya sedih, tapi ternyata dihibur oleh empat perempuan, tiba-tiba dikasih kemudahan. Bu, ketika pada waktu melahirkan Nabi Muhammad tidak ada sama sekali rasa sakit yang derita. Dan hebatnya lagi dalam sejarah bersaksi dijelaskan bahwa ketika Rasulullah lahir, kepalanya menghadap ke atas, kemudian dalam keadaan bertahiyat. Subhanallah. Beda kalau makun rai saya mana. Kalau melodi makian. Magi aku biseng, jadi lupa. Magi biseng ya kemampak kulit itu makian aku rasa saya. Pertama, ketika pada waktu mama melahirkan adik yang ketiga, karena saya anak pertama dari 5 yang bersaudara. Wih, ya kasih teman-teman kiana. Nak jangan tak tamat teman tuai, ada mau tamat. Ternyata kita kasih penasaran. Tuh becu, cipo-cipo Yang kedua, pada waktu melahirkan istri saya yang kedua ini, aku dampingi mulai masuk sampai akhir. Itu aku. Sendi aja nari kuburu sendi aja nari lino bapak-bapak nerekomelo kimacai tangerangi pada waktu maki anak. Luar biasa. Dan biasa itu bilang kalau ada itu sekarang gara-gara ikut itu maka dia laki lah ikut maka tuh belum. Coba beda itu Pak, tidak ada sama sekali. Tapi kalau kita ada sajalah. Itu bedanya Pak. Karena kenapa? Ini adalah manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Fase kedua selesai. Kita pindah ke fase yang ketiga. Biar berurut enak. Oke. Sekarang ada peristiwa terjadi pada waktu lahir Nabi Muhammad. Peristiwa yang pertama, ketika lahir Nabi Muhammad angkanya di lembuan tanah, tiba-tiba penduduk kota Mekah bercahaya Pak. Orang yang dari dalam rumah masuk anasem ayat cahaya politik. Meloki makada wani padang aso, meloki makada aso padahal wani. Ternyata inilah yang digambarkan dalam kitab Al-Barzanji. Nah ini bagus. Anta syamsun anta ba'adrun anta nurun fauqa nuri anta isiru wa ghali anta isba'u suduri. Sama Allah ya Nabi salam ya Habib salam alaika. Inilah yang dikatakan dalam kitab Al-Barzanji. Anta syamsun anta badrun. Engkau Muhammad lebih bercahaya daripada bulan. Engkau Muhammad lebih bercahaya daripada matahari. Nah sama magai ya ulangnya bercahaya ketika wani, sedangkan matahari bercahaya ketika di siang harinya. Sedangkan Nabi Muhammad subhanallah bercahaya baik di malam hari ataupun di siang harinya. Dalam konsep agama dikatakan yang bersinar belum tentu bercahaya, tapi bercahaya sudah pasti
Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, peristiwa terjadi yang kedua ketika lahir Nabi Muhammad. Babu, itu patung-patung berhala di Makkah waktu itu tiba-tiba roboh. Gagal robohkan, tidak ada yang ganggu, tidak ada yang sentuh. Tiba-tiba roboh itu patung-patung berhala. Kagetlah semua orang. Ada apa kita punya Tuhan-Tuhan ini? Kenapa bisa roboh begitu saja? Ternyata datanglah sang penegak kebenaran, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga, masalah mana istinda alangi? Burung-burungi masalah tu. Batu-batu masalah mana? Ternyata yang disalawati sebagai barakana. Angkelah Nabi Muhammad SAW dikatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ibu bapak jamaah sekalian dimuliakan Allah. Angka sedi pakutana pakai pengaji. Begini, angka sedi pakutana. Kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan pada bulan Ramadan? Sedangkan bulan Ramadan itu mulia. Kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan pada bulan Muharram? Sedangkan bulan Muharram adalah bulan penuh kemuliaan. Kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan pada waktu bulan Rajab? Sedangkan Rajab di situ Nabi Muhammad mi'raj. Kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan pada bulan-bulan dimuliakan oleh Allah? Ataukah kenapa bukan pada hari Jumat? Kenapa mesti Allah mengutus Nabi Muhammad Rasulullah lahir pada hari Senin dan pada waktu bulan Rabiul Awal? Kenapa bukan pada hari Jumat? Ternyata ini apa begini? Mulianya sesuatu bukan karena mulianya kedatangan Nabi Muhammad, tapi karena mulianya itu karena adanya Rasulullah SAW. Jadi bulan Rabiul Awal itu mulia karena datangnya Nabi Muhammad, bukan karena Rasulullah datang pada bulan Rabiul Awal. Karena bulan Rabiul Awal itu mulia, bukan. Kenapa Nabi Muhammad dilahirkan pada waktu hari Senin? Bukan berarti karena mulia hari Senin sehingga di situ dilahirkan, tapi datangnya Nabi Muhammad pada hari Senin, justru disitulah Senin mulia karena adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah ya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Apa tujuannya Nabi Muhammad diutus di permukaan bumi? Tidak ada yang lain mengaji kecuali apa? Innama bu'istu liutammima makarimat akhlak. Sesungguhnya saya diutus di permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlaknya manusia. Tapi terang kelima dia coba lagi. Angka hikmah kau ini. Mami Nabi tak dena pau makarimal ilm. Saya diutus di permukaan bumi ini untuk menyempurnakan ilmunya manusia. Nabi tidak berkata, saya diutus di permukaan bumi ini untuk menyempurnakan orang peranan pegawai. Nabi tidak berkata, saya diutus di permukaan bumi ini untuk menyempurnakan kegantengannya dan kecantikannya manusia. Tapi Nabi berkata, saya diutus di permukaan bumi ini untuk menyempurnakan ampe-ampena pegawai. Pertanyaannya, ada apa dengan akhlak? Jawabannya sangat singkat saja. Orang yang berilmu belum tentu berakhlak. Orang yang berakhlak itu sudah pasti berilmu. Coba kalian ulangi lagi. Orang yang berilmu belum tentu berakhlak. Orang yang berakhlak sudah pasti berilmu. Itu konsep. Coba kita lihat. Lihat ini di sekitar kita Pak. Mohon maaf, rata-rata tuh macam mana? Rata-rata kebanyakan. Tapi bisa jadi dengan ilmu yang didapatkan tidak berkah. Orang yang berakhlak mengeluh ampe-ampena sudah pasti mempraktikkan pada sebelumnya. Alhamdulillah Bu Haji. Makanya teman-teman karyola itu minimal kau pegang 3 ini nak. Dimanapun kita berada, waktu kita sempol, kita merantau. Dari kodak keteningnya terluwe, insya Allah harga itu lupa tahu. Agar ada sedina si pakalabi itu kan yang akhlak itu. Yang kedua, si pakatau. Dan yang ketiga, si pakai ini. Mereka terluwe yang kata niku ngaji, insya Allah. Namote 3 kilo ka, 2 ki dan nah harga kita. Ini ketiga ini Pak. Alhamdulillah.
Sekiranya bukan karena itu kita pegang, seperti saya kasih, tidak mungkin saya bisa keliling ceramah kemana-mana, Pak. Saya masih ingat dulu itu pesan orang tua. Kalau ada orang tua di kanan, maka pakai tangan kanan tambah patabe. Itu. Kalau ada orang tua di kiri, pakai tangan kiri tambah patabe. Kalau engkau atau tua di kanan dan di kiri atau orang, maka pakai kedua-duanya jadi tak untuk patabe. Begitu hebatnya orang tua dulu kasih. Orang tua dulu memang ini semua baca, tapi matanya ada pakai doa. Itu Pak. Padahal orang tua dulu kasih kalau mengaji, la haula wala quwwata illa billah, hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Rapi ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hancur. Ar-Rahmanir-Rahim. Lalu itu kasih gairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Hancur. Nah baca di surah Al-Baqarah. Bukan Islami na baca form. Agnasan alama. Salikal kitabul la raiba fihi. Tapi jono memang mapakar bacaan ke situ betul yono. Iya memang begitu bacaannya. Tapi agak baca. Jadi mana? Agak kamalakan. Jadi mana? Ternyata tempo pengaji. Iya luar biasa Bapak. Ini mah pokoknya kita kasih Muhammad. Pusat-pusat komen kasih timnya belum tentu jadi. Ternyata Bapak Ibu itu semuanya dari berkah. Sekarang kita ini kebanyakan Indonesia bukan lagi krisis masalah ilmu pengetahuan, tapi Indonesia krisis masalah akhlakul karim. Ini pasal di sini Pak. Lebih cuma itu anak-anak sekarang kebanyakan. Kalau di sini alhamdulillah aman-aman di kapal. Kalau di sana ya lebih parah. Kalau di sini mungkin beda tipis. Iya, itu dulu kita Ibu. Kalau ada tamunya Bapak dulu itu, tidak berani kita mendekat. Enak lagi kita mata, berarti mari Bapak jago mendekat. Biar itu ya. Tapi anak-anak sekarang kebanyakan, iya. Kalau kecamatan Pituriawa aman insyaallah mabarakai ya. Aduh. Tapi yang selesai Pak di Bombana lah haula wala quwwata illa billah Muhammad angkatamunna bapakna di bolaki mata lauri bapakna ada naseng lapong anak-anak bapak magai matata. Dimantong itu Pak ilas aja coba. Nah di sinilah Bapak Ibu angka paduakan dan kodi didoakan yang anak tangkap Pak. Tapi lopo tak kini begini dari kodi didoakan yang anak tangkap lagi angkap Pak. Apa ini kita minta? Alhamdulillah yang ketua kasih anak 2. Anak yang pertama itu pas selesai kemarin SD kelas 2, alhamdulillah tahu nggak dikasih apa anak jus 30 bukan 30 jus. Kelas 2 SD Bunda. Selesai jus 30. Alhamdulillah. Angka paduan apa? Minta apa ini? 1. Ya Allah, jadikanlah akhlaknya anakku seperti akhlaknya Nabi Muhammad. Bukan berdoa itu kujelaskan. Coba doa. Ibu-ibu itu belum ada kata-kata ke sini. Ini bisa bilang itu ibu itu kalau mama, memang lupa. Mengaku kaya, mampu pengadewan. Ras terkuat memang seluruh dunia. Mengaku memang kaya. Ini lapis yang dikatakan sisa bumi. Terus terang ini. Mohon maaf, saya tadi bicara sama-sama Pak Kota tadi. Saya baru selesai ceramah itu di Satuan Lintas Laut Militer. Ya betul, Lantamal kemarin Pak. Saya ceramah Pak. Subhanallah, apa dia bilang Ustaz? Itu perempuan memang ada orangnya. Kenapa? Kami ini disegani. Di luar kami disegani. Di luar kami ditakuti. Pas kami di rumah, Hello Kitty.
menyawa Anda Pak. Tapi memang Pak, ada bantuan itu Pak. Mana jenderal, mana kopral, mana terpal, mana ustaz. Pokoknya Pak, pada mana Ki? Ya kasih biasa ya Pak, pakai Malaysia aku minta kasih foto kasih orang ni ibu-ibu. Wah, mereka mau ungkap Pak. Apa saya tolong saja. Jadi ni sampai tu. Kan biasanya tu kan apa korang kan balik kore deh. Apa dah macam ni. Napa pot di apa ni langsung tu delota. Wah, mereka mau ungkap Pak. Jadi ni mata saya tu. Ibu bapak jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana kita lupa? Ya tahu alhamdulillah. Ya. Jadi tabe tidak bilang itu Pak Komandan. Ada bentuk itu orang itu Pak Ustaz. Karena memang ini biar bagaimana pun kita berada kalau istri aduh. Makanya sesering kali kami katakan Bapak Ibu Mas sekalian, sebenarnya bukan kami takut, cuma kita ibu yang lebih berani daripada kita di sini. Iya, tapi tunggu dulu Bu, beruntung ibu jadi perempuan, kami semua laki-laki kasihan. Beruntung ini kita laki-laki Pak. Masya Allah. Pada waktu masih kecil kita dimarahi lagi sama mama orang tua. Kita diangkat laki-laki, kita lagi dimarahi. Meskipun kita adik, kita laki-laki, kita lagi dimarah-marahi. Apalagi pada waktu sudah menikah dimarah-marahi sama istrinya. Enggak sampai di situ. Kalau meninggal kita sih dimarah-marahi lagi pas malaikat kan. Bayangkan itu Pak. Iya, Masya Allah. Ya, jadi tadi satu kita lanjut. Yang pertama, ya Allah, jadikanlah akhlaknya anakku seperti akhlaknya Rasulullah. Yang kedua, ya Allah, jadikanlah ilmunya anakku seperti ilmunya Nabi Muhammad. Yang ketiga, ya Allah, jadikanlah karakternya anakku seperti karakternya Nabi Muhammad. Dan yang keempat, yang terakhir, ya Allah, jadikanlah rezekinya anakku pada dan dengan Nabi Muhammad SAW. Ini Pak, amalkan kita terus menerus. Insya Allah berbekas kepada anak ini. Karena kenapa? Kita sandarkan semua kepada Nabi Muhammad. Dan tidak ada sesuatu yang tidak ada sama Nabi Muhammad kemalan gloria dia. Empat tau? Ya insya Allah berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlaknya manusia. Iya, ini tidak lepas. Akhlak yang pertama dulu yang paling penting dalam hidup. Makanya Bapak Ibu kalau ada anak yang agak sedikit kurang ajar, jadi lo marah kelinga ada, kepada mana lupa. Di antara itu kau dah kata ni alu bubuna alu nana tay roye, contoh. Nah, kau dah kata ni alu nana tak, ada kata ni bawah ni. Baca kiku ya di pengaji, di antaranya adalah mohon maaf ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad tapat ruhi ya latif ya latif ya latif. Apa itu artinya? Wahai anakku ya Allah, semoga engkau dilembutkan hatimu oleh Allah. Tapi jangan begini mentang-mentang anak tak kurang ajar ya latif kurang ajar. Dia nak jadi apa kamu? Oke, yang terakhir Bapak Ibu karena semua masuk asal. Ini yang sisa. Dia biasa apa ini? Dia berpura-pura pahan. Oke. Tadi dulu. Sekarang kita lihat anaknya Rasulullah kan 7. Tapi kali kau ya deh. Magi ya bodoh anak Nabi taya mana urani, mati mana pada waktu itu. Dikata kau anak Nabi urani merupuk dia. Mati mana pada waktu masih kecil. Saya juga, kenapa bisa demikian begitu? Ternyata kita melakukan pengkajian. Kenapa anak-anak Nabi yang laki-laki disuruh pamasenya pada waktu masih kecil? Karena dikhawatirkan kalau ada anaknya Nabi tumbuh menjadi besar, akan ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Kan selesai. Coba itu. Jadi jangan tuh ditanaiki. Magi Roma anak-anak Nabi mati mana melihat laki-laki masih kecil. Jawab Miki Bupa, ditakutkan nantinya akan ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Padahal Rasulullah adalah khatamul anbiya, penutup para Nabi. Bu, berapa anaknya Nabi? Berapa laki-laki?
Bapak-bapak, berapa urangnya? Berapa laki-laki nanya Nabi? Ya. Anaknya laki-laki Rasulullah 3. Yang perempuan mana sering? Oh, tadi kunci. Ya, maka itu Bapak, ternyata inilah pentingnya. Ada lagu-lagu Islami, ada itu kamu. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ini belum Pak. Mamanya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Jadi begini bunyi, itu keseimbangan. Jadi sebenarnya lagu-lagu Islam itu tidak jadi masalah selama ada efek pelajaran. Itu mengapa itu bunyi? Coba, saya yakin ibu tahu karena biasa dengar mungkin lagu itu. Itu aja betul bunda tahu. Iya. Tapi pur kamu ceramah kau boleh kau ngaji. Boleh. Maka mereka begini. Nah, ya. Anak-anak Nabi, bunda jawab semua. Ada 7 orang. Mamanya bernama Siti Aminah, bapaknya bernama Labedu. Siapa kan namanya tadi bapaknya? Kan Abdullah. Ternyata kebetulan angka cetek bola anak telah Abdullah tapi dia bilang Ibadu. Mas nampak permukaan ini bapaknya? Mamanya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama yang begitu Pak. Anaknya Rasulullah 77-nya Pak. Setiap Rasulullah SAW ketemu sama anaknya, selalu sapu-sapu kepalanya, lalu mengatakan, wahai anakku, kelak aku menjadi anak yang soleh dan soleha. Rasulullah selalu mendoakan anak-anaknya. Tapi ada pesan. Itu Nabi setiap panggil naopi anak-anak, selalu panggil nama aslinya. Ini salah satu akhlak yang paling ringan tapi luar biasa. Itu Rasulullah kalau panggil anaknya, wahai Fatimah, wahai Ibrahim, wahai Qasim. Begitu nak panggil kan Pak, panggil nama aslinya. Karena kenapa? Al-ismu doa, nama itu adalah doa. Makanya tabe, nariku makasih asana anata, ajak lalu topi sembarang asal. Sebagai nama itu adalah doa. Maka kepan di dalam contoh yang bisa kita lihat. Bukti Pak ini setengah mati dikasih kabar sani tadi. Asyraka al-badron ala aina aifaqta fa'ata minnaha al-bodo. Jadi ini gak senang anata. Oh ya Fatimah anta sya'amsu. Gunting rambut itu akikah. Pada waktu di akikah namanya Fatimah. Tapi besoknya pun lagi pergi nak ganti. Tanya Fatimah nak bilang agak rasa patok. Ini bukan rekayasa toh. Angkat itu asal gue bagus nak kasih asal. Dari lo paham. Jika senang dirahmah. Torang artinya Bu, kasih sayang. Waktunya diakikah rahmah namanya. Tapi 1 minggu kemudian pergi nak nenek, bukan rahmah nak panggilkan irahe. Angka bisa itu paling parah kok. Iya, setengah mati mamanya melahirkan pada waktu hari raya Idul Fitri. Lahir ki, kode Aceh, makun rai. Nah bilang itu suami cari nama yang bagus-bagus. Saya bagus namanya Nata Mani. Pak, kenapa pusing-pusing cari nama? Itu Nata kan perempuan. Hari ini asal Fitri. Karena lahir ki pada waktu Lebaran Idul Fitri. Dikasih namanya Fitri. Sudah diakikah Fitri
dipanggilkan ini. 1 minggu kemudian bukan Fitri Naubirangi, ini boleh Bito. Mana? Ingat, itu Rasulullah setiap panggil namanya anaknya sama aslinya. Karena udah bangga sekali tuh Pak. Mau main Makassar waktu itu hari. Dia bilang enggak, satu pesan saya. Nego nanti sekolah di Makassar, selesai ke SMA, Alia, beriku mendaftar polisi. Gue mau makan elok pengaji. Buang, terwujudkan isi harapan dan impiannya. Singkat cerita, salah semak sekolah di SMA di Masjid Taqwa waktu itu di Makassar. Lo kena mendaftar di Polrestabes Makassar. Alhamdulillah, dia buat kamar di pagar air jurnalis. Pergi Makassar. Ternyata itu cuman uji mental tapi wala hati. Ilmuwan lo kena kesini. Napu 7 Polrestabes teman-teman. Wahai Polrestabes Makassar, hari ini kau tolak saya. Jangan lihat Astar yang sekarang, tapi lihatlah Astar 5 tahun yang akan datang. Alhamdulillah, Astar tidak jadi polisi, tapi polisi yang kami ceramai. Saya tidak jadi tentara, tapi tentara yang kami ceramai. Tidak Bapak. Alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu, yang terakhir ada pesan ulama kita. Nareko angka dijalani, lalu ia angkai ternyata ilori. Berarti kita sedang menjalankan agak nelori kepada Ta'ala. Pesan hikmah ini Pak boleh ini. Nareko angka terjalani sesuatu, lalu ia angkai ternyata ilori. Bukan itu yang kita mau. Yakin kepada Allah, berarti kita sedang menjalankan apa yang Allah mau. Alhamdulillah. Ya, makanya Bapak Ibu jemaah sekalian, nari ko miloki misalnya dalde, milo kalau minta rezeki sama Allah Fang, tapi aja lawan dan kata lo mai gaya. Jangan pernah minta banyak Fang, karena yang banyak itu tentu cukup, tapi kalau cukup sudah pasti banyak. Yang kedua, amalkan paduman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, Rabbi ghafirli wahabli mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Itulah paduannya Nabi Sulaiman yang insya Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang kami sampaikan. Dengar tadi Bunda, Ustaz 1 jam ya. Ini mau 1 menit. 1 jam. Ini menyamak iya kosong. Insya Allah Bunda, kamu tahu yang mana? Murayede, insya Allah nanti kemudian besar kami akan lanjut lagi ke Luwu. Insya Allah kalau tidak ada halangan, ya akan lanjut baru kembali ke Makassar. Di Makassar dari tanggal 19 sampai kemudian di akhir bulan, insya Allah ya. Alhamdulillah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini di acara Maulid yang megah ini luar biasa. Insya Allah Allah memberikan keberkahan dan memberikan Allah pemas dan yang berangkat ya teman-teman kayamanan memberangkat inota dan yang memberangkat kayamanan dan leta insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususan wa jami'u Masjidul Al-Falah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa rabbana sidara. Rabbana wa atina ma wa'adtana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hikmah maulid dan doa yang dibawakan oleh Ustaz Muhammad Qaddar SPD. Semoga hikmah yang
sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan, segenap masyarakat Dusun Dua Semalangi, serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan acara maulid ini. Ucapan terima kasih khusus juga kami sampaikan kepada masyarakat yang telah menyumbangkan 360 rantang sebagai bentuk partisipasi dan kebersamaan kita semua. Marilah kita menutup acara ini dengan doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, billahi taufiq wa rahmah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun